Selamat pagi teman-teman, Shalom. Saya tahu hari ini kita beribadah di rumah kita masing-masing. Sudah beberapa bulan kita tidak beribadah di gereja. Tapi saya percaya bahwa hari ini Tuhan hadir di setiap rumah kita masing-masing. Hari ini kita akan mau mengangkat satu pujian kita yang mengatakan bahwa kasih-Nya begitu besar, bahkan lebih kuat daripada dosa kita. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau janjikan hanya untuk-Mu. Mari kita punya sekali lagi. Kasih yang besar, bahkan lebih kuat daripada dosa kita. Mohon semuanya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau janjikan hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku, semuanya. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau janjikan hanya untuk-Mu, hidup yang Kau janjikan hanya untuk-Mu, hidup yang Kau janjikan hanya untuk-Mu. Haleluya. Berikan sorak-sorak buat Tuhan kita. Ya teman-teman, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas pagi yang Kau berikan bagi kami hari ini. Walaupun hari ini kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa Engkau hadir, Engkau melawat setiap hati kami. Bahkan Engkau menjaga kami dalam situasi dan kondisi yang hari-hari ini semakin mencengkram jiwa kami. Tapi kami percaya bahwa Allah kami, Allah yang sanggup mengeluarkan kami dari situasi dan kondisi yang seperti ini, Bapak. Biarlah ibadah kami ini dari permulaan sampai pada akhirnya kami alaskan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Teman-teman, mari kita angkat pujian dari awal. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, selalu. setia
Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Kita saat ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, di mana hari ini kami boleh bersama-sama memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Bahkan sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan apa yang Tuhan mau bagi kami. Kiranya Tuhan berkati kesempatan yang indah ini. Biarlah setiap kami dibukakan hatinya, setiap kami dapat memahami apa yang Tuhan mau, sehingga kebenaran firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami, sehingga sebagai anak-anak Tuhan kami diperlengkapi untuk menjadi seorang yang luar biasa, yang akan Tuhan pakai luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita yang siap mendengar firman Tuhan, kita katakan amin. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita di dalam keadaan baik dan sehat, meskipun di dalam keadaan yang menakutkan, karena kita bersama seluruh orang sedang bergumul menghadapi COVID-19. Tetapi di dalam keadaan yang sulit, kita patut bersyukur, karena dimanapun kita berada, kita dapat memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Di dalam kesempatan yang indah saat ini, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema adalah Love is, dan didasari dari firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Mari kita buka firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-1. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar untuk perenungan kita. Saya percaya semua orang, bahkan entah ya anak-anak, entah ya orang dewasa, entah ya remaja, entah ya orang tua, pasti pernah melakukan
satu sikap tindakan kasih. Dan tindakan ini tidak memandang saya perempuan dan laki-laki. Semua orang bisa dan dapat melakukannya. Kita akan bersama-sama melihat suatu klip video di mana orang mengasihi. Teman-teman, dari cerita ini kita belajar bahwa kasih dapat dilakukan oleh siapapun. Tetapi apakah kasih yang dilakukan ini berkenan di hadapan Tuhan? Dan apakah kasih yang selama ini kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan? Saat ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana Rasul Paulus juga mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus saat itu bahwa mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Jemaat di Korintus ini adalah jemaat yang hasil dari buah pelayanan Paulus. Bagaimana jemaat di sana berkembang sangat besar. Bahkan mereka dikatakan sangat luar biasa. Dari beberapa anggota jemaat, ada yang mempunyai kemampuan, diberikan karunia rohani. Mereka dapat berkata-kata dengan bahasa roh, bahkan mereka dapat melakukan hal-hal yang lainnya.
Tetapi apakah hal itu yang berkenan di hadapan Tuhan? Dan jemaat di Korintus dikatakan oleh Paulus mereka adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang terlibat di dalam melakukan banyak hal tindakan kasih. Tetapi apakah hal itu yang berkenan di hadapan Tuhan? Paulus saat itu ingin mengingatkan jemaat di Korintus bahwa bukanlah hal itu yang dijadikan sebagai suatu kebanggaan, bukanlah kemampuan, bukanlah sebagaimana karunia-karunia yang itulah yang dibanggakan. Tetapi Paulus ingin mengingatkan jemaat di Korintus bahwa kasih adalah suatu yang utama di dalam kehidupan, sebagai dasar di dalam kehidupan orang percaya. Maka dari itu ia mengatakan bahwa jika tanpa kasih semuanya sia-sia, tanpa kasih semuanya tidak ada bermakna, tanpa kasih semuanya tidak bermakna. Maka dari itu Paulus ingin memberikan suatu pencerahan, ingin memberikan suatu dasar yang kuat bagi jemaat di Korintus. Meskipun mereka pandai di dalam karunia-karunia rohani, bahkan mereka juga terlibat di dalam memberi, tetapi tanpa kasih semuanya adalah sia-sia. Paulus ingin mengingatkan jemaat di Korintus bahwa kasih adalah dasar di dalam kehidupan orang percaya. Karena pada saat itu ada beberapa dari jemaat di Korintus yang sangat menggilai suatu karunia-karunia rohani. Bahkan dari antara jemaat di Korintus juga ada orang-orang yang terlibat di dalam melakukan tindakan yang luar biasa. Mereka suka memberi tetapi tidak tahu artinya di balik semua apa yang mereka perbuat. Maka dari itu Paulus ingin mengingatkan bahwa semua yang dilakukan itu tanpa adanya kasih yang menjadi dasar di dalam hidup mereka, semuanya adalah sia-sia, semuanya tidak bermakna. Kalau kita lihat ya, dalam bahasa aslinya aku tidak berguna, yaitu aku adalah bukan siapa-siapa. Teman-teman, kemampuan karunia rohani dan pemberian yang kita lakukan, bahkan hal-hal yang kita miliki, jika tanpa kasih di mata Tuhan, semuanya adalah sia-sia, tidak ada nilainya. Lalu apa artinya dari firman Tuhan ini buat setiap kehidupan kita, teman-teman? Kasih itu adalah harus menjadi dasar di dalam hidup kita, entah di dalam sikap kita, entah di dalam tindakan kita, entah di dalam semua sikap aspek kehidupan kita. Karena kasih adalah sebagai penggerak, kasih adalah sebagai sesuatu yang menjadi landasan ketika kita melakukan segala sesuatu. Semuanya harus kita dasari di dalam kasih. Jika semuanya tidak kita dasari tanpa kasih, semuanya hanya biasa-biasa dan tidak bermakna. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Ada sebuah contoh, teman-teman. Ada seorang pemuda yang sedang menyukai seorang wanita. Saat itu ia pergi ke kantin, dan ketika ia masuk di kantin, ia melihat seorang perempuan yang ia sukai. Perempuan itu sedang duduk di sebuah meja sendiri sedang makan. Lalu ada teman-teman sekelasnya lewat. Lalu ia memanggil teman-temannya dengan suara yang keras. "Hai guys, kesini. Mari kita sama-sama makan. Saya yang traktir semuanya." Teman-teman, anak laki-laki ini yang melakukan dan yang ingin mentraktir semua teman-temannya, yaitu dengan tujuan supaya perempuan yang ia sukai itu melihat, supaya perempuan yang ia sukai itu melihat apa yang ia lakukan, bahkan ia mendapat perhatiannya. Tetapi bagaimana jika tanpa ada perempuan itu di situ? Maka ia tidak akan mentraktir teman-temannya. Dari cerita ini kita belajar bahwa sering sekali ketika orang melakukan suatu tindakan, ketika seorang melakukan suatu hal, kadangkala ada tujuan, ada hal yang ingin
dimilikinya, yang didapatkannya. Tetapi bagaimana dengan kita? Ketika kita dimampukan oleh Tuhan memiliki karunia-karunia rohani yang luar biasa, di dalam kita pandai memuji Tuhan, di dalam kita pandai berdoa, di dalam kita pandai melayani Tuhan melalui pelayanan-pelayanan kita, bahkan di dalam kita terlibat memberikan suatu hal yang luar biasa, memberikan suatu hal bagi orang yang membutuhkan. Apakah semua itu didasari oleh kasih yang tulus dari hati kita? Melalui firman Tuhan hari ini mengajarkan buat kita bahwa kita harus ingat bahwa semua yang kita lakukan harus didasari dengan kasih, yaitu kita mengasihi Tuhan karena kita bersyukur Tuhan sudah mengasihi kita. Kita bersyukur karena Tuhan sudah rela menebus dosa-dosa kita. Maka kita melakukan semuanya karena kita mengasihi Tuhan. Teman-teman, mari kita bersama-sama belajar. Dan mari kita bersama-sama mendasari setiap aspek, entah itu di dalam tindakan kita, sikap kita, entah itu di dalam semua apapun yang kita perbuat. Kita harus ingat bahwa semuanya karena kita mengasihi Tuhan, karena kita begitu bersyukur kepada Tuhan, maka saya melakukan hal itu. Bukan memandang entah dia teman kita, bukan memandang entah karena dia orang terdekat kita, bukan memandang karena dia suka melakukan buat kita, tetapi kita memiliki hati yang tulus mau melakukan semua itu karena Tuhan yang sudah mengasihi kita. Dalam melalui firman Tuhan ini, setiap kita dikuatkan oleh Tuhan, setiap kita yang akan dipakai oleh Tuhan, dimanapun Tuhan akan menempatkan kita, di dalam studi kita, di dalam masa depan kita yang Tuhan sudah rancangkan, masa depan yang indah. Ingat, ketika Tuhan memakai kita luar biasa, kita harus ingat bahwa Tuhan sudah mengasihi kita, dan kita pun wajib mengasihi orang lain melalui setiap yang kita perbuat, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang dipuji, dan banyak orang yang bersukacita memuliakan Tuhan. Mari sama-sama kita bersyukur atas firman Tuhan yang sungguh sangat luar biasa, mengingatkan kita sebagai anak-anak yang dipersiapkan Tuhan yang luar biasa untuk menjadi alat-alat Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan sudah mengasihi kita, demikian juga kita harus mengasihi orang-orang di sekitar kita melalui sikap tindakan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, sungguh kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau begitu menyayangi kami ya Tuhan. Dan saat ini pun kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu, sebagaimana kami sering sekali melakukan banyak hal, entah di dalam kemampuan yang Tuhan lakukan, bahkan di dalam kami memberi, biarlah semuanya dilandaskan di dalam kami bersyukur dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, mampukan kami anak-anak-Mu yang luar biasa untuk dapat menjadi orang-orang yang membawa damai, untuk membawa menjadi orang-orang yang mengasihi, untuk menjadi orang-orang yang memberikan dampak dimanapun kami berada, karena kami mengasihi orang-orang di sekitar kami dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh, karena kami terlebih dahulu sudah dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur, haleluya, amin.